Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kepada Allah lah kita menyembah, beribadah dengan benar, menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan senantiasa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan segala urusan kita. Kepadanya juga kita memohon pertolongan untuk kemudahan segala urusan kita. Karena itulah kita senantiasa berikrar, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah kaki beliau dengan istiqomah, dan semoga kita termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masih tentang persamaan garis lurus. Di sini subbabnya adalah menentukan persamaan garis lurus. Nah, tentu sebelumnya kita sudah pelajari. Namun sebelumnya di sini ada quotes, bertakwalah kepada Allah, jadilah pemenang. Ya, jadilah seorang pemenang. Nah, maksud pemenang di sini bukanlah seseorang yang memenangi suatu pertandingan. Akan tetapi yang lebih penting adalah memenangi diri kita terhadap diri kita sendiri, yaitu di mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, itulah sejatinya seorang pemenang bermula dari dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan begitu ringan melakukan ketaatan. Dia begitu ringan untuk bangun malam untuk sholat. Dia begitu ringan untuk kakinya melangkah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Menuntaskan segala apa yang menjadi tanggung jawabnya, menjadi tugasnya. Terlebih kita sebagai seorang pelajar, tentu banyak tugas-tugas yang harus kita tuntaskan. Kalau kita kepo terhadap hawa nafsu ini, maka banyak tugas yang bisa tertunda, ya, atau bisa tidak optimal akhirnya. Karena apa? Karena kita belum sepenuhnya bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, di sini ada quotes dari Ibnul Qayyim, barang siapa yang memerangi hawa nafsu karena Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan yang diridhoinya, yang akan menghantarkannya kepada surga. Dan barang siapa yang tidak memeranginya, maka ia akan ditelan hawa nafsunya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita bisa menjalani rutinitas kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengendalikan diri atau mengendalikan hawa nafsu inilah adalah yang harus kita miliki, ya, yaitu kemampuan apa yang disebut dengan self leadership, kemampuan untuk memimpin diri sendiri. Nah, itu ya.
Semoga Allah mudahkan dan kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tanamkan kepada kita keikhlasan, Allah tanamkan kepada kita kekuatan, kita berlindung dari segala sifat lemah, ya, rasa malas. Semoga Allah jauhkan dari sifat-sifat tersebut. Baik, untuk menentukan persamaan garis lurus, ya, tentu banyak varian soal yang tentunya kita sebelumnya sudah belajar, dan semoga kita sudah terlatih dari latihan-latihan soal kita sebelumnya. Ya, mari kita bahas. Ini ada soal, tentukanlah persamaan garis K dari gambar berikut. Nah, sama seperti soal sebelumnya, namun di sini soalnya disajikan dalam bentuk grafik, ya, di mana di situ ada dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Ya, kenapa saling berpotongan tegak lurus? Karena ada lambang siku-sikunya. Ya, ini ada lambang siku-sikunya di sini, yaitu garis L dan garis K berpotongan tegak lurus. Nah, yang ditanya adalah persamaan garis K. Bagaimana persamaan garis K dan bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, garis K melalui titik. Nah, tentu menyelesaikan soal ini bekalnya adalah yang sudah diketahui, di mana garis K melalui titik 0,2. Kita lihat garis K yang diketahui titik yang dilaluinya adalah 0,2. Ya, karena di situ garisnya memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y, di situ tertulis 2. Artinya kalau memotong sumbu Y, koordinat X-nya 0, kemudian koordinat yang Y-nya adalah 2. Ya, kalau kita identifikasi titik koordinatnya, di situ titiknya adalah 0,2. Kemudian garis L, ada garis L yang melalui titik 0,3, ya, titik potong dengan sumbu Y-nya 0,3, dan di situ memotong juga sumbu X di titik koordinat 5,0. Nah, karena kedua garis ini adalah saling tegak lurus, maka nanti gradien garisnya dikalikan sama dengan -1. Nah, kita cari dulu terlebih dahulu adalah gradien garis L, yaitu ML Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, di mana kita tentukan mana X1 Y1-nya. Nah, misalkan ini X1, ini Y1, ya. 3Y1, kemudian 5 ini X2, dan 0 ini adalah Y2, ya. Y2 min Y1. Berarti 0 dikurang 3. Kemudian X2 min X1. X2-nya 5, X1-nya 0, berarti 5 kurang 0. 0 kurang 3 berarti min 3. Kemudian 5 kurang 0 adalah 5. Min 3 dibagi min 5 berarti min 3/5. Nah, karena kedua garis ini ML dan garis K dan garis L tegak lurus, maka gradien garisnya ML dikali MK sama dengan -1. Ya, dia berkebalikan. Maka nanti ML-nya sudah kita cari, min 3/5 dikali MK sama dengan -1. Maka nilai MK-nya min 35 kita pindahkan ke ruas kanan. Tinggal kita balik, ya. Pindah ke ruas kanan berarti
min 1 dikali min 5/3. Min dikali min jadi plus, sehingga MK-nya adalah 5/3. Nah, di mana MK garis K dengan gradien garis 5/3 melalui titik 0,2. Ya, satu titik satu gradien, kita bisa gunakan persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1-nya adalah 2, berarti min 2 sama dengan M-nya 5/3. X min X1-nya 0, berarti X min 0. Y sama dengan 5/3 dikali X 5/3X. X kurang 0, 0 ya, berarti 5/3 dikali X berarti 5/3X. Kemudian min 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 2. Nah, ini persamaan garisnya adalah Y sama dengan 5/3X plus 2. Berikutnya nomor 2, tentukanlah persamaan garis H yang sejajar dengan garis K dari gambar berikut. Kalau sebelumnya adalah tegak lurus, sekarang garisnya adalah sejajar, yaitu garis H dan garis K. Nah, karena dia sejajar, maka gradien garisnya adalah sama, MH sama dengan MK. Nah, yang bisa kita cari adalah nilai dari MK. Karena MK melalui 2 titik, maka kita bisa cari gradiennya. Y2 min Y1, misalkan 63 itu adalah X1 Y1, kemudian 95 adalah X2 Y2. Y2 min Y1 berarti 5 dikurang 3. Kemudian X2 yaitu 9 dikurang X1 yaitu 6. 9 kurang 6. Ya. Jadi ini bentuk umumnya untuk menentukan gradien garis yang melalui 2 titik, yaitu Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1. Nah, berarti ini MK-nya 5 kurang 3, 2, 9 kurang 6, 3. Jadi MK-nya 2/3. Ya. Yang kita cari adalah garis H persamaannya. Karena sejajar, maka MH-nya juga 2/3 yang melalui titik 2,5. Satu gradien satu titik, kita gunakan persamaan umumnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 5 sama dengan 2/3 dalam kurung X min 2. Y min 5 sama dengan 2/3-nya kita kali suku-suku yang ada di dalam kurung. 2/3 kali X, 2/3X. 2/3 dikali min 2 jadi min 4/3. Y sama dengan 2/3X min 4/3. Min 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 5. Y sama dengan 2/3X min 4/3 ditambah 5. Y sama dengan 2/3X min 4/3. Ini penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Ya. Maka 5-nya kita rubah menjadi 15/3 agar penyebutnya sama-sama dengan 3. Nah, kalau sudah penyebutnya sama, maka tinggal pembilangnya yang kita jumlahkan. Ya. Yaitu min 4 ditambah 15. Jadi 11. Maka persamaannya menjadi Y sama dengan 2/3X plus 11/3. Nomor berikutnya, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 1, min 4 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 1. Nah, ini sama seperti penyelesaian soal sebelumnya. Namun di sini yang untuk nomor 3, Mister sajikan dalam cara yang berbeda, cara yang lebih ringkas, ya. Nah, kalau di sini garisnya sejajar, maka nanti
Y sama dengan 2X-nya tidak berubah. Ya, jadi nanti koefisien dari variabel X dan Y-nya itu tidak berubah. Ya, jadi kita bisa tulis ulang Y sama dengan 2X. Yang berubah adalah konstantanya, yaitu angka yang sendirian yang tidak ada hurufnya. Kalau di sini 1, maka di sini perbedaannya hanyalah di konstantanya saja. Ya, untuk koefisien Y dan X-nya itu sama kalau garisnya sejajar. Y sama dengan 2X kita tulis ulang, di mana titik yang dilaluinya adalah 1, min 4, X-nya 1, Y-nya min 4. Ya. Kita substitusi ke persamaan Y sama dengan 2X. Y-nya min 4. 2, X-nya berapa? X-nya 1. 2 dikali 1, 2. Ya, sehingga 2 di ruas kanan, 2 ini kita jumlahkan dengan berapa? Supaya hasilnya min 4. Ya, 2 plus titik-titik sama dengan min 4. Berarti titik-titiknya ini diisi berapa? Tinggal kita pindahkan 2-nya ke ruas kiri, gabung dengan min 4. Di sebelah kanan plus, pindah jadi min, negatif. Min 4, min 2, utang 4, utang lagi 2, jadi utangnya 6, min 6. Min 6-nya kita pindahkan ke persamaannya, ya, menjadi koefisien konstanta dari persamaan Y sama dengan 2X, kita tambahkan min 6. Ya, ini jawabannya. Y sama dengan 2X min 6. Ya, lebih singkat dari cara sebelumnya. Berikutnya nomor 4. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik 1,5 dan sejajar tegak lurus, ya. Mohon maaf, ini tegak lurus, bisa diralat. Ini tegak lurus, bukan sejajar, ya. Berpotongan tegak lurus, ya. Tegak lurus. Nah, untuk garis yang tegak lurus, untuk cara yang lebih ringkas, dengan cara yang sebelumnya juga sama, ya. Cuma untuk yang nomor 4 ini, Mister sajikan cara yang lebih ringkas. Ya. Y sama dengan 4X. Kalau pada garis sejajarnya, posisi X dan Y-nya tidak berubah, untuk yang tegak lurus, maka nanti posisinya dirubah, ya. Kita rubah posisinya. Langkah pertama, kita kalikan Y atau X-nya, koefisien Y atau X-nya dengan min 1. Boleh X atau boleh Y. Misalkan 4X-nya kita kali min 1. Ya, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 4X. Kemudian kita tukar, ya. Kita tukar koefisiennya. Min 4 dijadikan koefisien bagi Y, jadi min 4Y. Y-nya kan 1. Ya, tukeran sama X. X-nya jadi 1. Ya, nanti ini yang kita gunakan, ya. Min 4Y sama dengan X. Tinggal kita tentukan konstantanya berapa. Substitusi titik yang dilalui, yaitu 1,5. X-nya 1, Y-nya 5. Nah, masukkan ke persamaan min 4Y sama dengan X. Berarti min 4 dikali Y-nya berapa? Y-nya 5 sama dengan X-nya berapa? X-nya 1. Min 4 kali 5 berarti min 20. Satunya ditambah berapa supaya jadi min 20? Kita pindahkan satunya ke ruas kiri. Di sebelah kanan plus, pindah ke kiri jadi min 20, min 1. Jadi min 21. Min 21-nya kita pindahkan
ke persamaan min 4 sama dengan X di ruas kanan di sebelahnya X. Ya. Min 21. Nah, ini jawabannya. Min 4Y sama dengan X min 21. Atau bisa juga bentuk persamaan ini dengan nilai yang sama kita bisa rubah-rubah ya. Misalkan min 4-nya pindah ke ruas kanan, min 4Y, min 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti suku-suku yang ada di sebelah kanan kita bagi dengan min 4 ya, sehingga X dibagi min 4 menjadi min 1/4X. Kemudian min 4 min 21 itu dibagi min 4, min bagi min jadi plus. Ini harusnya plus ya, bukan min, karena min 21 dibagi min 4 jadi plus 21 ya. Plus 21 gitu. Plus 21/4. Atau bisa juga min 4Y-nya gabung ke ruas kanan ya, sehingga pindah ruas, X-nya tetap nggak pindah, X min 4Y-nya pindah ruas jadi plus 4Y, min 21-nya tetap ya, sehingga semuanya di suatu ruas yang sama, maka di ruas yang berbeda itu sama dengan 0. Ya, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.